Oke, kembali lagi dengan saya Dean Sunggigilan. Dan setelah sekian lama saya tidak upload, dan kali ini di tahun yang baru, tahun 2021, saya akan membagikan informasi-informasi penting buat kamu semua tentang tahapan-tahapan IPDN di tiap tahunnya. Ya, kurang lebih 5 tahun belakangan yang akan menjadi patokan ketika pelaksanaan tes tahun 2021. Oke, langsung saja pada tes tahun 2015. Pada tahun 2015 sendiri, itu merupakan tahun saya melaksanakan tes IPDN. Adapun tahapan tesnya, yang pertama seleksi administrasi yang dilakukan secara online. Sebagai informasi, pada tahun 2015 itu pendaftarannya dibilang terlambat dibuka, yaitu pada bulan Oktober. Dan tahun itu merupakan tahun pertama diberlakukannya sistem online. Jadi segala sesuatu pengurusannya sudah nggak perlu ke BKD, ke kantor kementerian yang lain. Semuanya berkas diatur secara online di suatu website, yaitu SPCP IPDN. Kemudian kita seleksi administrasi, upload berkas semua, muncul kelulusannya, dan lanjut ke tes selanjutnya, yaitu tes TKD atau tes kompetensi dasar. Pada waktu itu ya, namanya tes kompetensi dasar. Kemudian setelah lulus tes TKD, masuk lagi ke tes kesehatan. Nah, pada tahun itu tes kesehatannya dibagi dua, yaitu pertama tes tahap 1 dan tes tahap 2. Jadi kalau tidak lulus tes tahap 1, tidak bisa ke tes tahap 2, tes kesehatan tahap 2. Nah, tes kesehatan tahap 1 itu diperiksalah bagian-bagian luar tubuh atau luar fisik kita, yang nanti akan saya jelaskan di video saya selanjutnya. Kemudian tes tahap 2, yakni bagian dalamnya akan diperiksanya. Setelah lolos tes kesehatan 1 dan tahap 2, dilaksanakanlah tes kesemaptaan. Itu juga ada kesemaptaan A dan kesemaptaan B, yang nanti juga saya akan buat videonya. Kemudian setelah lulus tes kesemaptaan, barulah di tes terakhir di daerah, yaitu tes psikologi, integritas, dan kejujuran. Itulah lengkapnya. Setelah tes psikologi, akhirnya masuklah kita di Pantuhir, di mana kita mempersiapkan diri untuk berangkat ke Jatinangor dan melaksanakan tes. Apa yang semua kita tes di daerah akan tes kembali di Jatinangor, seperti kesemaptaan dan kesehatan. Diperiksa lagi di Jatinangor, dan ada juga tes kompetensi bidang, dan terakhir itu wawancara yang diwawancarai atau ditanya langsung oleh pejabat-pejabat yang ada di IPDN. Oke, itulah tes pada tahun 2015. Sekarang kita masuk pada tes tahun 2016. Untuk tahapan tesnya pada tahun 2016 masih sama seperti tahun saya, yaitu pendaftaran secara online dengan mengupload berkas di SPCP IPDN, dan kemudian langsung tes berikutnya, yaitu TKD, masih sama juga namanya TKD, tes kompetensi dasar. Dan kemudian masuk ke tahap selanjutnya, yakni tes kesehatan. Nah, pada tahun ini tes kesehatan ini tidak dibagi lagi, tapi langsung sekali jalan, tes tahap 1 dan tahap 2. Jadi pemeriksaannya langsung semua, bagian luar dan bagian dalam fisik. Selanjutnya tes psikologi, integritas, dan kejujuran. Masih sama seperti tahun sebelumnya, tahun 2015. Tes ini juga masih ada. Dan setelah lolos sampai situ, akhirnya sama juga seperti tahun sebelumnya, Pantuhirlah di Jatinangor. Dan sebelum itu juga pasti dokumennya diverifikasi dulu, apa semua yang dibawa lengkap semua, dan dites ulang kesehatannya, kesemaptaannya, TKB, tes kompetensi bidang, dan wawancara juga di sana. Kurang lebih sama, hanya perbedaannya pada tahun 2016 itu tes kesehatannya digabung, yakni tes kesehatan bagian fisik luar fisik dan bagian dalam fisik itu digabung jadi satu. Oke, sekarang pada tahun 2017. Nah, pelaksanaan tes IPDN sendiri pada tahun 2017 ini bisa dikatakan mirip juga sih. Pendaftarannya secara online, upload berkas yang pertama, kemudian TKD, tes kompetensi dasar. Oh ya, untuk TKD ini menggunakan sistem CAT lah. Udah mulai dari tahun 2014 sudah ada sistem CAT. Pada tahun 2017 ini tes kesehatannya mengikuti tahun 2016. Jadi digabung, tes kesehatan luar dan dalamnya tetap digabung. Kemudian sama juga psikotes setelah itu. Psikotes, kemudian Pantuhir. Dan tes ulang kesehatan, kesemaptaan, dan wawancara. Sama persis, tahun 2017, 2016 sama persis. Kemudian tahun 2018, untuk pendaftarannya sudah mulai lebih diarahkan, di mana tidak boleh ada lagi pemilihan sekolah kedinasan lebih dari 1 atau 2. Jadi tidak seperti sebelum-sebelumnya, teman-teman bisa memilih daftar ke sini dulu, Kemudian ya masuk ke tes kompetensi dasar setelah lolos seleksi berkas ke tes kompetensi dasar. Kemudian tes kesehatan daerah. Nah, di sini juga sama juga sih seperti tahun sebelumnya.
fisik dan luar pemeriksaan digabung. Kemudian tes psikologi, sama juga sih, psikologi integritas kejujuran sama dengan tahun sebelumnya, tahun 2018, 2016, 17, 18 sama. Dan akhirnya tes pantuir. Pantuir bisa dibilang sama juga dengan tahun sebelumnya, yakni tes kesehatan pusat, tes ulang lagi di sana, tes kesehatan dan kesemaptaan juga di sana, dan wawancara seperti biasa. Kemudian pada tahun 2019, nah pada tahun ini saya sudah menginjak tingkat 4 kalau nggak salah di, oh ya tingkat 4, kok lupa ya, tingkat 4 di Jatinangor waktu itu, dan sudah mulai menyusun laporan akhir untuk program D4 dan skripsi untuk program S1. Kalau saya kemarin D4, makanya nama saya Dean Liliando Sunggigilan SSTP itu belakangnya. Kalau yang S1 tuh belakangnya SIP. Oke, kalau pada tahun 2015 tesnya sendiri yang pertama seperti biasa mendaftar online, kemudian seleksi berkas online, dan setelah lulus masuk ke TKD, tes kompetensi dasar dengan menggunakan sistem CAT, sama juga tetap. Kemudian tes kesehatan. Kesehatan ini juga sama juga sih, tes kesehatan fisik bagian luar dan bagian dalam digabung menjadi satu. Kemudian psikologi dan pantuhir. Kemudian untuk pantuhir sendiri ini dilakukan juga sama dengan tes-tes sebelumnya, dimana ketika di sana diverifikasi lagi data-datanya yang dibawa segala macam, kemudian tes kesehatan lagi, kemudian dites kesemaptaan lagi di sana, dan wawancara. Kemudian pada tahun 2020, nah pada tahun ini juga ada perbedaan di antara 2016, 17, 18, 19 dengan tahun 2020. Untuk pendaftarannya sendiri masih menggunakan sistem online seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, nah ini ada perubahan namanya. Yang tadinya TKD disebutnya tes kompetensi dasar dirubah atau sekarang menjadi seleksi kompetensi dasar atau SKD. SKD dengan tetap menggunakan sistem CAT, Computer Assisted Test. Kemudian tes kesehatan tahap 1. Nah, pada tahun kemarin ini polanya ini agak berbeda, di mana tes kesehatan tahap 1 itu masih dilaksanakan di daerah, yaitu pemeriksaan bagian fisik, fisik bagian luar maksud saya. Kemudian setelah fisik luar diperiksa, masuk ke tes selanjutnya. Ketika lulus, masuk ke tes selanjutnya, tes psikologi integritas dan kejujuran. Nah, di daerah ini hanya dilakukan 4 tes lah: seleksi administrasi, SKD, tes kesehatan 1, dan psikotes. Untuk kesemaptaannya sendiri tidak dilaksanakan di daerah. Akhirnya Pantuhir Jatinangor itu dilaksanakanlah tes kesehatan tahap kedua bagian dalam, kemudian barulah dites kesemaptaan di Jatinangor. Setelah itu wawancara dan lain sebagainya, dan pengumuman lulus lah. Sudah boleh. Oke, itulah beberapa tahapan tes yang dilaksanakan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Dari beberapa penjelasan yang saya sampaikan tadi, bisa teman-teman lihat bahwa pola tesnya itu sebenarnya sama saja. Hanya saja ada beberapa tes yang dipindah ke pusat dan dipindah ke daerah. Jadi untuk tes tahun 2021 ini, saya menyarankan untuk teman-teman semua yang ingin masuk ke sekolah kedinasan, khususnya IPDN pada tahun ini, mempersiapkan apa memang yang harus dipersiapkan. Seperti misalnya untuk tes-tes yang saya sebutkan tadi, jangan hanya berpatokan pada tes tahun sebelumnya, tapi lihat juga tes tahun-tahun kemarin, dimana tesnya itu bisa saja semua yang dilakukan di tes tahun 2018, 19 itu dilakukan lagi di tahun 2021. Tidak menutup kemungkinan di mana tes kesehatan tahap 1 dan 2 dilaksanakan di daerah, kemudian diulang lagi. Begitu juga dengan kesemaptaan. Kalau tahun kemarin tidak dilaksanakan di daerah, dilaksanakan di pusat, bisa jadi pada tahun 2021 untuk tes kesemaptaannya dilaksanakan 2 kali lagi, yaitu di daerah dan di pusat. Jadi saya menyarankan kepada teman-teman semua untuk berpikir seperti ini. Untuk tes tahun 2021 itu tesnya lengkap. Jadi yang pertama seleksi administrasi, otomatis teman-teman semua harus menyediakan berkas-berkas yang ada secara PDF, online, dan sebagainya. Kemudian untuk tes SKD, itu semuanya menggunakan sistem CAT. Sekarang sudah banyak kok di internet, bisa teman-teman belajar semua. Yang ketiga itu tes kesehatan. Untuk tes kesehatan sendiri ini, saya menyarankan untuk teman-teman yang mempersiapkan bagian luar fisiknya dan bagian dalam. Nanti saya akan buat videonya untuk tips dan trik menghadapi tes kesehatan jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian yang keempat itu apa? Tes kesemaptaan. Teman-teman berpikir juga untuk tes kesemaptaan ini bisa saja dilakukan 2 kali, di daerah dan di pusat. Kemudian tes psikologi integritas dan kejujuran. Nah ini dilaksanakan pasti tiap tahun ada. Biasanya itu di akhir tes di daerah, tapi tidak menutup kemungkinan seperti tes pada tahun 2014, di mana
tes psikotes ini dilaksanakan pada awal ketika seleksi berkas selesai, tes psikotes selanjutnya. Nah, tidak menutup kemungkinan juga pada tahun 2021 akan seperti itu. Makanya tetap persiapkan apa yang memang harus dipersiapkan. Nah, setelah psikotes itu atau tes psikologi, kemudian pantuhir. Nah, baru di pantuhir apa semua yang dites pasti akan dites lagi di Jatinangor. Tapi jangan menganggap remeh, karena setiap tes yang dilaksanakan oleh IPDN sendiri sudah berkoordinasi, sudah bekerja sama dengan KPK, dimana ketika ada pungutan sana sini pasti itu tidak bisa. Kalaupun ada oknum seperti itu, teman-teman harus berpikir jernih, untuk apa kalian bayar uang kepada orang-orang yang nggak tahu, nggak jelas dia dari mana, dan itu cuma merugikan diri kamu sendiri. Mending uang itu yang kalian gunakan, misalnya kalian ada uang lebih, kalian pergunakan untuk bimbel, beli buku. Toh kalau misalnya kalian tidak lulus di IPDN, at least kalian sudah bisa menambah ilmu kalian, menambah pengetahuan kalian untuk hal-hal lain. Misalnya kalian nanti akan tes selanjutnya di tempat lain atau sebagainya. Oke, itu saja yang bisa saya sharingkan, bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe serta loncengnya ditekan juga. Ding ding. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.